Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Uten Sutendi, dalam program Desa Berprestasi. Kali ini saya berada di Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, di ruangan Kepala Desa Sampora. Bapak Ruhiat. Ya. Panggilannya Boski. Bosku atau Boski. Boski, ya. Kebanyakan orang bilang seperti itu. Kita nggak menyangka kepala desanya masih sangat muda dan ganteng, seger gitu. Ini usia berapa nih? Usia sekarang masuk 38. 38, ya. Masih muda dong. Dulu sebelum jadi kepala desa apa nih? Kalau dari sisi Peppermint nih tampangnya kayak pengusaha muda ini. Walah. Paling saya di lapangan lah, ikut usaha kecil-kecilan. Apa itu? Usaha apa? Semacam pengiriman material alam, pasir, batu, ya yang ada di sekitar Sampora aja sih. Itu aja paling. Ya intinya kita kerjasama sama ya pembangunan Sampora dari segi kerjasamanya, dari segi bahan materialnya, paling itu. Ya, dan itu lumayan berkembang waktu itu. Alhamdulillah, sangat berkembang. Mungkin apalagi Desa Sampora dari segi pembangunan sangat luar biasa. Zaman itu ya. Iya. Nah, terus kenapa pengen jadi kepala desa, udah enak jadi pengusaha? Ya, karena dorongan juga mungkin ya dari beberapa teman, dari beberapa kawan, saudara untuk naik jadi kepala desa. Saya pertimbangkan, saya runding, saya ngobrol sama orang tua, saya ngobrol sama istri. Alhamdulillah ditanggapi baik. Akhirnya saya mencalonkan diri, memberanikan diri lah atas dukungan beberapa pihak. Oh, motifnya apa? Motifnya, tujuannya sih saya ingin jadi kepala desa, salah satunya dari tingkat pengangguran yang ada di Desa Sampora. Karena Desa Sampora desa berkembang, apalagi sekarang Sampora sudah jadi desa mandiri. Oh, awalnya berkembang. Belum mandiri. Sekarang sudah jadi desa mandiri. Nah, soal pengangguran tadi emang banyak waktu itu pengangguran. Lumayan banyak. Bagaimana mungkin ada pengangguran sementara Sampora itu berada di tengah-tengah perkembangan pembangunan? Sumarekon, kemudian BSD, luar biasa. Nah, justru itu yang kita pertanyakan dulu, kenapa setiap perusahaan yang ada di Sampora, khususnya ya, bukannya sudah diatur kalau dari segi tenaga kerja harusnya berapa persen dari wilayah. Tapi kan pada kenyataannya sangat sulit. Sedangkan warga Sampora itu melamar pekerjaan mayoritas karena SDM-nya rendah. Jadi pengen jadi cleaning service, ya kayak OB lah segala macam. Tapi itu pun sangat sulit. Sangat sulit karena mereka perusahaan mensyaratkan harus yang berpengalaman. Tapi kan ini orang baru lulus sekolah, belum punya pengalaman, apa nggak bisa setiap perusahaan ngadain 3 bulan training. Padahal yang dilamar pun job-jobnya job-job yang rendah juga ya. Tetap aja nggak diterima. Tetap aja nggak diterima. Mungkin ada beberapa yang diterima. Kalau dari segi security, alhamdulillah banyak di Sampora lowongan yang jadi security. Tapi kebanyakan orang yang sekarang pengen jadi cleaning service. Nah, itu yang membuat menjadi kegelisahan Pak Kades gitu. Tujuan paling utama itu. Sampai saat ini saya ngejabat kurang lebih hampir mau 2 tahun. Mungkin belum semua, mungkin cuman ada beberapa lah yang sudah masuk kerja lah. Kita juga masih terus saling sinergi, saling datengin pihak perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Sampora nih khususnya nih. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang ngeyel tetap aja. Ngeyel maksudnya gimana? Seperti apa misalnya? Jadi contoh kecil, kita perusahaan ada standarnya. Kita harus kriteria seperti apa. Tapi kan warga saya itu ngelamar kerja jadi cleaning service. Emang sesulit apa sih bahasanya? Orang nyapu, ngepel, bawain minum. Standar macam apa gitu? Iya, yang harus. Jadi bahasanya kalau ada les, kalau ada apa, saya lesin. Di mana biar bisa punya sertifikat cleaning service, sertifikat OB gitu. Karena potensinya di wilayah Sampora harusnya ya dengan perusahaan yang ada sekarang sudah tidak ada yang menganggur.
Nah, sekarang setelah Pak Kades menjadi kepala desa dan kegelisahan itu pasti sudah ada jalan keluarnya dong. Maksudnya setelah jadi kepala desa itu seberapa besar tingkat kemajuan pengurangan pengangguran itu? Nah, jadi setelah saya jadi kepala desa, saya baru tahu, oh kenapa pemerintah dulu sangat sulit. Karena kita berbenturan, kurang dukungan, kurang dukungan dari peraturan daerahnya. Yang cuma dicanangkan setiap perusahaan yang ada di wilayah wajib warga sekitar. Iya, kalau untuk melamar. Tapi kalau untuk dipekerjakan ada tahapan-tahapan yang mungkin sangat sulit lah bahasanya. Nah di situ kita harus minta dukungan ke siapa. Jadi harus ada, oh kita harus datang kemana. Itu yang sangat sulit lah. Jadi kalau bukan perusahaannya rekanan kita itu kayaknya sangat sulit. Sampai sekarang itu masih terjadi kesulitan Masih itu. sampai saat inilah. Mungkin ada beberapa lah orang yang kecewa. Oh tujuannya jadi kepala desa kan, tapi kan di satu sisi saya sama Pak Kadus. Pak Kadus kan yang sering datang-datengin perusahaan, tolong ditanyakan ada lowongan apa. Tapi lah nggak banyak juga lah yang Kan ada di contoh di beberapa desa di Tangerang juga saya temukan yang mengalami hal yang sama. Tapi misalnya ada satu desa yang bisa melakukan terobosan-terobosan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu, misalnya membentuk MOU gitu. Ada nggak itu dilakukan? Nah, kan kalau setiap kali perusahaan masuk, yang pertama AMDAL. Kan di AMDAL itu sudah dijelaskan, bahkan setiap warga itu mengajukan apa sih yang dipengen warga sekitar. Kayaknya itu cuma jadi bahan formalitas. Terkecuali ada beberapa perusahaan yang kerjasama sama pemerintah desa. Mungkin itu bisa bersinergi. Tapi yang lainnya itu cuma menurut saya hanya sebatas formalitas. Apalagi AMDAL itu cuma oret-oretan yang diajukan, pengen ini, pengen ini. Tapi hasilnya maaf lah, saya bukannya ngomong gimana-gimana, emang pada kenyataannya lah. Boleh Pak Uten cek warga sekitar. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di sekitar Sampora itu banyak banget. Yang punya AMDAL-nya lebih ke formalitas saja. Iya, lebih ke formalitas. Kalau di AMDAL setiap warga tuh mengajukan, yang terpenting itu tenaga kerja. Kebanyakan orang tua yang datang, saya pengennya anak saya lulus sekolah bisa bekerja di desa sendiri. Oh iya gampang Ibu, nanti ajukan aja. Kan dibuat di kertas, diajukan segala macam. Tapi hasilnya pelaksanaannya ya tidak semudah yang mereka sampaikan. Pak Kades pernah menjumpai dengan pimpinannya langsung misalnya? Ada beberapa. Karena banyak ya di desa Sampora. Kayak GOP sampai GOP 1 sampai 5. Ya artinya sebetulnya tidak wajar kalau ada warga Sampora yang masih nganggur. Iya, harusnya. Kalau melihat perkembangan perusahaan dan perniagaan begitu pesat di sini. Betul, harusnya. Karena mungkin mayoritas lah, sebagian besar warga karena sadar diri mereka, SDM-nya, kerjanya juga cleaning service sama OB, tapi sangat sulit lah. Bukan dia pengen jadi direktur, bukan lah bahasanya. Jadi, nah gini, apa namanya, itu problem ya, yang menjadi agenda Pak Kades tentunya ya, ke depan bagaimanapun itu Pak Kades punya warga yang juga otomatis sebagai kepala desa punya tanggung jawab dong, gitu betul. Untuk membantu warganya bisa mendapatkan pekerjaan, gitu kan. Nah, kira-kira ke depan punya langkah-langkah apa supaya adalah kerjasama semacam MOU dengan perusahaan supaya warga Pak Kades itu. Jadi kalau untuk sekarang setiap ada orang, bahasanya ada perusahaan masuk, kita pengen paitin di awal, bukan mau menekan bahasanya. Mungkin udah ada 3 perusahaan lah ya yang kerjasama sama pihak desa, yang alhamdulillah dari tenaga kerja mayoritas orang Sampora. Udah ada yang mau bekerja sama lah intinya. Cuman namanya seiring berjalan pelan-pelan lah, kita juga bukan dari segi orang pengen kerja, sebenarnya kita juga pengen ngarahin warga tuh pemuda itu usaha. Karena kita mau tidak mau desa Sampora
harus terima Ya. kalau kita itu bukan perkampungan lagi, Ya, sudah jadi perkotaan, harus Ya. menerima kenyataan lah. harus ada kesadaran ke sana. Ya, harus bisa bersaing. Potensi sangat banyak lah potensi di Sampora. Artinya pendatang makin banyak Iya. dan mereka punya skill yang lebih dari kita. Iya. Otomatis itu harus ada, kita juga harus mengimbanginya dengan peningkatan skill ya. Iya, betul. Ada upaya-upaya peningkatan skill warga desa atau pemuda desa di sini. Nah, kita kemarin juga udah rapatkan ya sama BPD, sama sebagian perwakilan lah. Saya pengen, dari pemuda Sampora itu jangan berpikirnya pengen kerja aja. Tuh. Kembangin usaha, potensinya apa banyak di sini. Karena banyak sekali warga, pendatang, perusahaan, karyawan, apalah. Contoh kecil, kan di Sampora ada Pujasera. Oke. Kenapa nggak bisa dimanfaatkan dari segi kuliner? Dikelola nih warga kerjasama. Saya pengennya seperti itu, pengen mencoba gitu, mudah-mudahan tahun depan bisa berjalan nih. Alhamdulillah. Nah, itu yang menjadi obsesi Pak Kades ya, sebelum jadi kepala desa sampai sekarang menjadi kepala desa, fokusnya masih di sana ya. Iya. Nah, sementara desa Sampora ini sebetulnya sih bentuknya udah kayak bukan desa ya. Iya. Udah kayak desa. Apa yang menjadi potensi unggulan di desa ini selain pertumbuhan perniagaan yang pesat ya? Potensi dari segi apanya potensi? Dari sisi misalnya potensi alam atau misalnya kearifan lokal gitu. Ya mungkin Sampora mah yang tersisa kearifan lokal lah ya. Mungkin lambat laun juga tradisi budaya Sampora itu lama-lama menghilang. Menghilang juga. Yang dulunya setiap ada kegiatan kerohanian apa segala macam, namanya di kampung ya, kadang cuman nggak semeriah dulu. Nah, desa Sampora dari segi religinya, alhamdulillah saya bersyukur mempunyai ustadz ulama yang mau ikut ngebangun desa dan warganya. Jadi kayak di Sampora itu ada 3 kobong. Pesantren, tapi semacam kobong. Pesantren kecil lah ya. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih tuh kepada para ustadz ulama yang mau ya bahasanya mengkesampingkan dunia, ingin mendidik warga Sampora itu jadi warga religi. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan anak muda sekarang itu banyak sekali ya tanda kutip terjerumus ya karena zaman karena tadi mungkin karena kurang sentuhan rohani dan religiusnya belum. Nah itu gitu. dia gitu. Nah saya baca di medsos dan saya kebetulan relatif banyak kenal dengan wilayah Sampora. Kalau nggak salah akar Sampora itu juga sangat religius ya. Terbukti di sini ada banyak makam keramat. Bagaimana Pak Kades bisa misalnya mengembangkan itu selain tadi menjadi kekuatan spiritual atau kekuatan religius, tapi juga itu menjadi sebuah keunikan desa ini? Ya, kalau untuk sekarang ya alhamdulillah sebenarnya poten. Kalau untuk kayak semacam makam-makam bersejarah di Sampora ya alhamdulillah terjaga. Contoh makam Ki Demang yang sekarang kan sudah sangat luar biasa ya bagusnya. Yang dulunya mungkin sekarang udah bagus ya? Udah bagus. Saya belum ke sana tuh. Sekarang udah bagus. Kayak semacam makam Keramat Bimbi. Alhamdulillah lah sedikit-sedikit sudah mulai bagus. Pokoknya mungkin dari situ ya emang dari artinya itu modal desa Sampora untuk tetap seperti yang diharapkan Pak Kades tadi menjadi masyarakat yang religius kan? Iya, pengennya seperti itulah kita menjaga biar warga Sampora itu tetaplah pada tempatnya lah, jangan menghilangkan tradisi. Ya. Bolehlah kita mengikuti zaman, tapi tradisi zaman dulu itu jangan dihilangkan. Saya pengennya seperti itu. Nah, kalau begitu, apa yang jadi program utama atau yang difokuskan Pak Kades dengan kan banyak sekali sekarang support dari pusat kan, ada dana desa, misalnya ada koperasi, ada BUMDes. Nah, sekarang yang menjadi fokus di desa ini apa pengembangannya atau program? Ya kalau dari segi pemberdayaan ya karena mungkin Sampora terkait tempat, kita sekarang desa alhamdulillah nih
memiliki pusat pemberdayaan yang ada di dekat Masjid Ukhuwah yang sekarang kita bangun. Alhamdulillah situ udah berdiri, ada ini kambing, perikanan. Apa namanya, pemberdayaan Ya, budidaya khusus warga Desa Sampora. Kita juga melibatkan beberapa dari perwakilan wilayah untuk mengurus kambing, ikan. Alhamdulillah ini sudah berjalan dari semenjak saya menjabat. Sekarang alhamdulillah tempatnya udah mulai sedikit-sedikit agak bagus. Tempatnya nggak jauh dari sini lah, perkiraan 1 kilo. Kalau infrastruktur kan udah cukup saya kira. Nah, kalau infrastruktur alhamdulillah mungkin yang karena posisinya ada di tengah-tengah BSD. Mungkin cuman dari sumber penerangan yang masuk ke kampung belum. Masih ada kampung yang masuk penerangan? Enggak sih. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada, cuman dari segi penerangan. Karena penerangan. Kayak di sini ada lampu PJU, kita pengennya tuh masuk ke atas tuh ada lampu PJU. Nah, kalau dana desa dapat berapa di sini? 4 miliar lebih. Lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Nah, itu prioritas buat apa? Kalau saya fokuskan sebenarnya mah kan ada beberapa anggaran yang sudah ditetapkan ya dari pemerintah berapa persen. Tapi untuk fokus 2 tahun ini saya ingin ngebangun desa ini jadi lebih bagus dulu nih. Kantor desa kita rombak dari mulai saya menjabat, dari segi pelayanan, gedung, aula, pendopo, rumah dinas. Saya pengennya dalam 2 tahun ini bisa selesai. Nah, tapi saya lihat kantor desa ini udah bagus banget nih. Saya udah keliling nih ke desa-desa di Kabupaten Tangerang dan di Provinsi Banten ya. Saya melihat di desa ini paling asik nih kantornya. Mewah gitu. Terima kasih. Jadi yang dibangun apa lagi nih? Ini udah mewah juga sebetulnya. Sekarang yang lagi pengerjaan aula. Nanti terakhir rumah. Kayak guest house, bukan guest house, kayak GSG gitu. Gedung serbaguna. Iya, GSG kecil lah. GSG kecil. Ya. Kan rencana juga Sampora juga mau bangun GSG. Nanti yang ada di Kampung Baru tuh. GSG itu nanti gunanya buat acara-acara warga. Acara warga, pernikahan, acara apalah segala Jadi nggak perlu sewa ke restoran, ke hotel gitu kan. Karena sekarang warga kayak Kampung Baru itu mereka halaman rumahnya sempit. Kalau di kampung kan bahasanya hajatan apa segala macam ya. Jadi kalau kita udah mempunyai GSG, jadi warga udah nggak pusing lagi tuh. Iya, benar. Sebelum Pak Kades jadi kepala desa, ini belum ada. Maksud saya belum sebagus ini kantor desa. Belum ya. Ini Pak Kades ya. Semenjak ya pas saya ngejabat lah. Nah, status desa sekarang udah mandiri. Iya. Itu sebelum apa sesudah Pak Kades masuk? Setelah saya masuk. Sebelumnya? Belum. Masih maju atau berkembang? Maju apa berkembang waktu itu. Saya tahunya kemarin, Sampora sudah jadi desa mandiri. Gitu ya. Ya, luar biasa Pak Kades nih, prestasinya ini. Nah, sekarang kemarin kan pemerintah pusat menggelontorkan program koperasi. Koperasi Desa Merah Putih. Itu Merah Putih. Itu sejauh mana di sini sudah akan jadi apa nanti tuh? Akan garap apa? Alhamdulillah lah, mungkin karena itu dari pemerintah pusat kita sebagai desa mendukung penuh lah dari programnya Pak Presiden terkait Desa Merah Putih. Alhamdulillah sudah kita bentuk, sudah kita kukuhkan juga wacana kedepannya kita mau kerjasama dari segi sembako. Karena pengadaan sembako itu yang paling diutamakan. Kalau terkait simpan pinjam mungkin tidak ada lah. Kita larinya ke sembako lah, pengadaan sembako murah lah untuk warga Desa Sampora khususnya. Wacananya sih seperti itu. Untuk koperasi itu. Iya. Nah, kalau BUMDes? BUMDes mungkin dari saya ngejabat kayak mati suri mungkin. Atau karena ada tumpang tindih dengan koperasi? Enggak juga. Enggak juga. Saya ngejabat, saya tanyakan Desa Sampora memiliki BUMDes enggak? Tapi sampai saat ini saya belum menemukan siapa sih ketua BUMDes. Tapi kemarin udah kita bahas sama BPD, akhirnya sudah dipanggil. Taunya masa jabatannya sudah habis, jadi mau ada pergantian BUMDes baru. Jadi mau ada ya bahasanya lah perbaikan lah. Nah,
Dari sekian banyak kegiatan Pak Kades ya atau desa ini ya, itu yang sekarang menjadi unggulan desa ini apa yang sedang menjadi fokus deh selain tenaga kerja tadi? Unggulan Apa yang menjadi program unggulan? Lagi ngembangin apa sekarang? pemberdayaan kecil sih. Orang kecil. Yang tadi anak-anak muda atau pemuda tadi untuk Terus kita juga pengen udah ngedidik beberapa anak muda biar gali potensi. oke. Ya. Jadi itu yang menjadi prioritas ya. Pengennya di tahun depan itu kita adanya kayak semacam UKM jalan ya misalnya. UKM kayak apa? Workshop Bikin di desa itu pelatihan. Ya. Jadi Pengennya. fokusnya ke sana ya. Ya. Karena lahan sudah terbatas. Ya, lahan tapi udah terbatas. kemudian juga di sisi lain perniagaan begitu tinggi, Iya. dinamikanya juga potensi pengembangan ekonomi di sekitar Sampora tinggi. Jadi otomatis nggak ada cara lain, harus diimbangi dengan skill yang kuat juga. Betul gitu. itu. Kira-kira gitu ya. Harusnya dari segi UMKM lah, UMKM ya gitu. Sampora itu harus berkembang. Harus, Gitu. benar-benar harus lah berkembang. Ya. Kebanyakan mayoritas orang luar. Bagus tuh Pak Kades ya. Nah gini, kembali ke soal Pak Kades jadi kepala desa nih. Kalau cerita tadi di luar, Pak Kades ini kan sebetulnya tidak punya pengalaman di pemerintahan, Betul. tidak di organisasi juga, tapi seorang pengusaha yang Pengusaha kecil lah. pengusaha lah ya gitu. Tapi sekaligus juga orang gaul gitu kan. Apa yang membuat Pak Kades jadi kepala desa atau bisa meyakinkan warga sehingga warga memilih Pak Kades? Apa yang dilakukan? Karena saya juga jadi kepala desa nggak bahasanya langsung bisa begini. Sebelumnya kita sempat buat paguyuban. Nah, dari paguyuban yang kita ciptakan itu paguyuban warga desa Sampora. Yang poskonya itu di samping rumah saya, Paguyuban warga Sampora. Nah, di situ kita nampung aspirasi masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang masyarakat alami nih. Banyak lah contohnya. Dulu malah bahasanya Pak Kades sebagai ketuanya? ya, Oke, waktu itu paguyuban. ya namanya orang lah bahasanya dulu dari segi kesusahan. Sebelum jadi kepala desa? Sebelum Oke. saya kurang lebih 4 tahun lah jadi ketua paguyuban, buka posko di rumah buat pengaduan warga lah dari segi apapun lah bahasa. Iya. Kebanyakan maaf ya tanda kutip orang yang kena musibah dari segi narkoba apa. Jadi ngadunya ke Pak Kades, ke paguyuban itu? Ke paguyuban itu. Bukan ke desa waktu itu? Mungkin sudah. Sudah, oke. Mungkin karena kita bentuk dari paguyuban, akhirnya warga berani datang, alhamdulillah. Bukan itu aja, ada yang mau ujian nggak punya duit, solusinya bagaimana? Dari segi kegiatan dulu kita support sekali, sangat support dari 17-an, Isra Mi'raj, segi keagamaan lah. Itu semua dana dari Pak Kades? Dana dari semua paguyuban kita kerjasama sama proyek-proyek dulu. Kalau dari paguyuban dulu ke proyek, alhamdulillah tuh selalu hubungan baik lah. Kita mempunyai uang kas yang cukup. Jadi setiap tahun, setiap seminggu sebelum puasa pasti kita ngadain santunan. Santunan satu desa tuh. Yatim piatu tuh. Satu desa itu. Satu desa setiap tahun sudah berjalan sekarang 7 tahun. Sekarang paguyuban masih ada? Paguyuban masih ada. Tapi kegiatan-kegiatan pengaduan dan santunan sekarang dialihkan ke sini dong? Ke desa sekarang. Ke desa. Termasuk santunan ya? Ya, santunan sekarang desa yang sampai terakhir kemarin masih jalan. Alhamdulillah. Jadi pengaduan sekarang bukan paguyuban lagi karena pelopornya ada di sini. Iya. Gitu. Cuma agak puyeng juga Pak Tete. Hebat Pak Kades ya. Sekarang gini, apa yang menjadi mimpi Pak Kades nih sebagai kepala desa ke depannya apa? Ya, intinya saya nggak muluk-muluk Pauten yang bisa bermasyarakat lah, intinya bisa ngebantu nih, bisa melayani. Mungkin banyak sekali kekurangan lah ya yang dimilikin saya lah. Saya juga memohon maaf kepada warga Sampora terkait segala macam apapun kita nggak bisa tanganinnya. Mungkin ada aja yang saya ketinggalan bahasanya, yang orang minta tolong saya lagi pas nggak punya, kan nggak semua orang juga
ada terus ya. Iya. Tapi selama saya mampu, saya pengennya intinya ke depan Sampora itu jangan ada warga yang rumahnya masih jelek. Oke, sekarang udah nggak ada kan? Ya, mungkin Alhamdulillah. ada beberapa lah. Ada berapa? Masih ada ya, beberapa. ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Nah. ada perbaikan lah. Pak Kades, makasih banyak ya. Siap. Saya senang sekali nih ngobrol dengan Pak Kades. Ternyata di balik ketampanannya ya dan apa kemudaannya ini ada hati yang putih, bersih ya untuk melayani warga desa. Baik, pemirsa di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Kepala Desa Sampora, Bapak Ruhiat, atau yang populer dipanggil Boski, gitu ya, Boski. Masih muda dan tampan orangnya, tapi di balik ketampanan dan kemudaannya itu dia memiliki hati yang tulus untuk senantiasa melayani masyarakat desa dan menampung segala keluhan warganya. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Uten Sutendi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.